Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas berkat dan rahmatnya, hari ini kita masih diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, dan kenikmatan iman dan Islam. Salatu wassalamu ala rasulillah. Salat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Oke, selanjutnya Ustaz akan menceritakan tentang sesosok pemimpin yang mengurusi rakyatnya. Kalau minggu sebelumnya kita mendengar kisah bagaimana Umar bin Khattab itu datang berpatroli mengelilingi kota untuk kemudian mengecek warganya agar dipastikan sudah makan atau tidur dalam keadaan kenyang. Sehingga minggu kemarin Umar bin Khattab, ya, dalam cerita minggu kemarin Umar bin Khattab menemukan seorang ibu yang memasak batu. Ketika melihat hal itu, Umar bin Khattab langsung membawakan bahan makanan dengan pundaknya sendiri, ya. Nah, minggu ini, ya, pada pertemuan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Ini masih keturunannya Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab ini punya anak yang menikah. Nah, anaknya Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini cicitnya lah, lebih kurang keturunan daripada Umar bin Khattab, ya. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya suatu waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan anak buahnya, ajudannya, untuk kemudian membagikan harta zakat. Nah, ketika sudah kemudian terkumpul harta zakat, maka diperintahkan agar dibagikan kepada orang yang memang berhak. Akhirnya kata ajudannya, "Siap wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya akan bagikan harta zakat kepada yang memang berhak." Akhirnya kemudian ajudan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkeliling kota untuk kemudian membagikan harta zakat. Setelah dicari-cari, ya, berkeliling kota, dilaksanakan oleh ajudannya. Ajudannya kembali kepada sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. "Wahai Khalifah, saya sudah berkeliling kota, namun ternyata tidak ada yang mau menerima harta zakat ini." Wah, akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz kebingungan. Lantas kita kemanakan harta zakat ini? Maka setelah berpikir panjang, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Maka kita berikan saja kepada laki-laki yang mau menikah tapi tidak memiliki mahar. Kita berikan mahar, harta ini sebagai mahar untuk laki-laki itu." Masya Allah. Nah, itulah cerita bagaimana kemudian seorang pemimpin mengurusi rakyatnya. Ketika kemudian rakyatnya tidak mau menerima uang zakat karena mampu, akhirnya uang zakat itu tidak disimpan, tapi tetap kemudian diberikan kepada yang berhak, yakni salah satunya adalah para pemuda yang kemudian mau menikah tapi tidak punya mahar untuk diberikan pada calon istrinya. Maka negara, pemimpin yang baik, ya,
itu kemudian memberikan jalan agar kemudian pemuda itu bisa menikah. Maka diberikanlah para pemuda yang mau menikah itu mahar oleh negara, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, agar kemudian mereka bisa menikah. Nah, itu adalah salah satu kemudian contoh pemimpin yang baik ya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini hidup di masa pemerintahan Khilafah Bani Umayyah ya. Seperti itu. Memerintah pada tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1442 Hijriah. Jadi lebih kurang kejadian ini terjadi 1300 tahun yang lalu ya. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Yang kedua, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, pada tahun berapa? Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintah pada tahun titik-titik Hijriah. Nah, pada tahun berapa? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat uang zakat itu tidak ada yang mau menerima? Keempat, kenapa banyak orang tidak mau menerima uang zakat, harta zakat? Yang kelima, siapa yang akhirnya menerima harta zakat? Nah, jadi cukup 5 pertanyaan, antum jawab. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.